Jadi betul-betul kejujuran apa? Keikhlasan itu yang biasa. Oh, yang utama ya. Yang utama itu. Jadi kebanggaannya sampai sekarang itu ada. Menurut yang saya situ. Selamat malam. Kita akhirnya bertemu lagi di podcast Salam dari Ruteng. Seperti biasa, saya Golino selalu hadir dengan tamu-tamu super eksklusif. Premium. Perta Light. Premium. Masih agak di bawah harga. Ya. Solar sih. Andrian Nevanza. Wanginya wangi solar. Saya Armin. Saya Daeng. Ya. Kemudian kita akan ngobrol dengan salah satu teman kita yang apa ya? Yang baru pulang. Yang baru pulang. Setelah merantau berapa lama ini di luar Manggarai? Ya, dan meniti karir dengan sangat luar biasa dan menjadi inspirator. Bukan hanya buat kita, tapi terutama buat mereka yang ada di belakang kamera sekarang ya. Ada Lipus, selamat malam Lipus. Selamat malam. Adik kakak semua 16 bar Indonesia in the house. Bagaimana? Kalau 16 bar? Tidak pakai mic. Tidak pakai. Ini Metallica. Oke. Kita senang sekali akhirnya. Jadwalnya memang sudah diatur sekian lama supaya kita bisa sesekali ngobrol dengan LIPOOZ. Karena yang pertama podcast Salam dari Ruteng memang ditujukan untuk menghadirkan tokoh-tokoh yang kira-kira inspiratif, kemudian mewakili apa yang menjadi tagline kita Salam dari Ruteng. Jadi orang-orang yang kecilnya di sini berkarya, kemudian berhasil membawa Ruteng dalam caranya masing-masing ke pentas dunia. Apa kabar? Baik sekali. Seperti biasa. Selalu baik ya. Sangat baik. Tapi Daeng kan sebelum Lipus mulai di Surabaya, kemudian pulang Ruteng, tinggal di Ruteng sekian lama, kemudian sering sama-sama. Apa yang Daeng lihat dari Lipus sekarang? Jangan begitu tatapannya. Tatapannya mencurigakan. Ya, salah satu teman yang paling konsisten lah di jalurnya. Dia memutuskan berkarya di musik dan sampai sekarang masih di jalur yang itu idealis, di jalannya dan produktif lah sampai ya sudah berapa tahun dia tetap selalu produktif. Setiap berapa bulan pas kita selalu lihat ada karya yang Mukanya. ada situ karyanya lah, mukanya sudah kita capek lihat juga. Sama kita gabung di grup juga, Kita gabung di grup yang sama sama. mukanya ada terus. Saya kira itu jadi pertanyaan pertama. Pernah kelelahan tidak di jalur ini? Selalu kelelahan. Karena sudah jadi rahasia umum kalau jalan ini bukan jalan yang biasa. Yes. Jalan yang tidak direstui oleh banyak orang, keluarga. Dukungan teman-teman banyak. Gitu. Kelelahan itu pasti selalu ada, tapi selalu ada banyak kejadian-kejadian yang akan memotivasi untuk kembali lagi, untuk restart, refreshing, recharge. Oke. Gitulah. Ada bagian yang ada mungkin ada bagian yang sudah saya berhenti sudah ini barang. Pernah, sering. Dan apa? Tiap kali berhenti, tiap kali berpikiran ke arah situ, ingat lagi
apa saja yang sudah saya korbankan selama perjalanan menuju ke titik yang sekarang ini. Jadi kembali lagi ingat kenapa saya memulai ini dulu, apa saja yang sudah saya korbankan. Jadi masih ada beberapa hal yang harus saya capai, jadi jalan. Kalau Daeng kan menulis ya, tulis lirik, tulis angka. pernah kelelahan menulis? Kalau tidak kena lelah juga. Lelah juga kalau gitu. Ya. Saya bisa, sepertinya saya bisa merasakan lah ada beberapa bagian yang kita rasa ini sudah nih hari ini. Ini sudah nih. Melek angkanya ada di bawah sini. Oke, ya semua orang pasti pernah mengalami situasi di mana kadang dia ya mau menyerah. Dari kapan Lipus mulai di barang ini? Kalau berkarya, nulis lagu sendiri itu dari 2004 mungkin. Tapi suka musik hip hop itu dari kecil suka hip hop. Dulu suka apa lagu-lagu lama seperti Vanilla Ice. Ya, Ice. Ya, Chris Cross dan semuanya. Sampai akhirnya pindah ke Surabaya. Di sana baru temukan wadah, ya kan? Wadah. Ketemu teman-teman yang memfasilitasi, yang punya alat-alat recording sederhana dan mengajarkan cara gimana bikin musik hip hop. Dari 2004. Oke, lagu pertama yang berhasil ditulis liriknya kemudian diproduksi sendiri? Lagu pertama itu Ruteng is the City. Semua tetap sama seperti saat ku tinggal pergi. Itu saya cuman tulis liriknya, itu diproduksi yang sama teman saya. Beli sih beatnya beli. Oh, belum bikin beat sendiri? Dan itu belum punya komputer sendiri waktu itu. Memuaskan Sekali. Itu lagu yang saya bikin tahun 2004 dan di tahun 2020 saya manggung pakai lagu itu pun saya tetap masih sama ininya. Soul vibe-nya. Liriknya masih apa? Masih 16 tahun, sudah 16 tahun. 2004 ya? Saya hafal. Saya juga hafal liriknya. Kita nyanyi, kita coba nyanyi. Saya sendiri belum tahu kalau liriknya itu. Oh iya, ini yang kita takutkan tadi. Saya sendiri tidak tahu kalau di Ruteng itu liriknya masih relevan tidak? Kira-kira semua tetap sama seperti saat tinggal pergi. Ya untuk kita kumur saja. Oke, ada suara ya? Saya kira sama. Suara pasien. Tetap sama. Maksudnya yang kita alami. Kalau yang anak Sekolino sama sih. Masa sih? Semua tetap sama seperti saat tinggal pergi dinginnya malam. Dinginnya pasti. Ya. Yang ada hanyalah sepi. Ya masih. Lokal set sama. Kemudian mamaku adalah mamamu juga itu masih sejauh ini masih. Jadi anak-anak ini terutama mau kemana saja, terutama karena mereka lapar ya, jadi mau masuk orang punya rumah mama, ya, supaya bisa bergerak. Tapi sama sih. Anda menyinggung sekali ya. Bukan. Oren jangan ini. Tapi sama sih ya. Suasananya. Dari segi itunya, maksudnya relevansinya dengan situasi sekarang di Ruteng. Di luar sana, saya di Bali sekarang, beberapa kali saya mainkan lagu ini, saya masih tetap rasa ini. Dari segi menurut saya dari segi skill rapnya di situ saya masih rasa bahwa masih lebih bagus dari skill anak-anak yang sekarang, relevan. Ya, you made it. FYI, for your information. Jadi lagu ini dibahas di salah satu jurnal internasional. Oke. Ya, ada satu dosen
Iya, untuk betul. disertasi doktoral, bukan disertasi tapi salah satu bahan untuk disertasinya mungkin itu membahas tentang lirik itu, terutama tentang bagaimana Lipus mengangkat Ruteng dengan sangat baik. Makanya kalau teman-teman baca di Ranalino juga ranalino.id itu masuk di ada itu. Itu masuk di 5 lagu terbaik yang pernah dibuat tentang Ruteng. Karena itu tadi, karena thanks man. Okay, baik. Kalau Daeng hilangkan Ruteng is the City, lagunya Lipus yang paling Daeng kenal. Enggak. Wah, tidak. Tidak. Oh, Apa? Bagikan Molas dosa. baju warna. Oh, oke. Molas baju warna. Molas baju warna. Kan susah telan minumnya ya. Mulai personal nih. Oke. Molas baju warna. Kenapa? Jangan nih. Itu harus dibahas kan? Tidak perlu dibahas. Tidak perlu ya. Tapi Diceritakan kita tahu saja lah siapa di Molas baju nanti warna. di deskripsi kita jelaskan tentang molas baju. Ada lengkap fotonya. Lengkap dengan foto. Dan anak-anaknya. Oke, itu lagu pertama. Tapi yang membuat Lipus yakin ada di sana. Kenapa? Hus. Oke. Wow. Oke. Apa? Ada yang tidak suka yang itu. Itu lagu pertama. Tapi kan biasanya orang selalu bilang, oke, saya ingat lagu pertama saya, tapi yang membuat saya yakin ada di jalur Ya. ini adalah yang ini. Gitu. Lipus punya itu. Ruteng is the City. Ruteng is the City. Di situ pertama kali mungkin ini salah satu kesombongan yang saya bawa dari dulu, kesombongan saya bilang. Ya. Bahwa lagu itu yang pertama kali merepresentasikan tentang kota asal atau daerah asal. Ruteng is the City itu. Orang pertama, rapper pertama dari Indonesia Timur yang menyebut kata Sopi. Rapper pertama yang menyebutkan kata PUKIMAI. Ya. Gitu. Jadi pertama kali saya keluarkan lagu itu, teman-teman dari Indonesia Timur responnya berani Ya. sekali. Dan saya waktu itu siaran, jadi agak hati-hati juga kalau putar itu karena Karena tahun-tahun begitu tuh agak sensitif. ya lalu saya punya kan radionya SVD, jadi Iya. Oh, itu kata agak ini. agak wajar sih ya. Wajar. Jadi betul-betul kejujuran keikhlasan Itu Betul, yang yang biasa. utama. Oh, yang utama ya. Yang utama itu. Jadi kebanggaannya sampai sekarang itu ada. Dulu yang di situ. Oke. Dan Tadi Ruteng is the City. kan saya tidak tanya karyanya Dai. Itu salah satu lagu yang buat saya. Kan itu bukan Dai yang bikin. Kenapa Dai yang menjelaskan? Coba tanyakan. Segera ditanyakan. Segera. Masih soal lagu yang Ruteng is the City tadi. Oke. Tidak ada rencana mau apa? Remake ulang musik baru. Ya karena itu adalah bagian penting dari perjalanan. Lagu itu 2004, saya shoot videonya di Ruteng. Ada beberapa teman saya yang di video itu masih kurus, sekarang sudah melar. Oh ya, ada di beberapa di sini nih. Ya. Hai Ted, Elan. Hai Celi. Apa kabar Celi? Oh Celi juga, Masih Celi kecil, juga. Begitu belum pakai celana, sekarang Iya. udah Celi udah belum main pakai TikTok. celana. Iya betul. Sekarang langsung main TikTok. Jadi saya pengen sekali meremake beberapa tahun kemudian nih sekarang. 16. 16 tahun kemudian saya pengen seperti yang kita bahas tadi, ini masih liriknya masih relevan dengan keadaan di Ruteng. Masih. Tapi bagaimana dengan remakean lagu ini dengan keadaan orang-orang anak-anak baru sekarang, orang-orang baru atau orang-orang lama, apa yang baru tentang Ruteng. Nantilah, mudah-mudahan Oktober ini bisa segera dirilis. Nantikan. Ya. Nantikan di channel Segolino. Oh bukan, bukan ya. Kita berharap itu kalau itu. Jangan berharap. Jangan ya. Ya, Lipus sudah bergabung di manajemen yang besar, kemudian juga mengembangkan banyak hal secara personal. Oke, artinya lagu Ruteng is the City memang salah satu lagu yang sangat penting ya dalam perjalanan karir. Sangat penting sekali, karena
impactnya juga bukan cuma impactnya ke saya, tapi impactnya ke pendengar. Saya sampai pas beberapa kali diundang ke bukan Indonesia Timur malah, ke Kalimantan, Balikpapan. Anak-anak di sana tuh mereka melihat saya tuh, image saya tuh peminum. Karena mereka tahu apa itu Shopee. Mana Shopee, mana Shopee. Jadi sampai di sana, ini peminum, jadi disediakan minuman. Jadi sejak itu, apalagi setelah itu saya sempat bikin lagu 1 sloki, 2 sloki sama teman-teman. Semakin menambah image kalau saya ini peminum. Kalau saya itu sebenarnya pendoa, sering di gereja. Image-nya peminum. Jadi kemanapun setelah itu pasti itu terus yang ditawarkan selalu pasti alkohol dan lain-lain. Nah itu saya kira itu pertanyaan itu yang harus juga diulik-ulik. Musik yang Lipus, jenis musik yang Lipus mainkan kan banyak ini untuk awam macam saya ini, karena misalnya terpengaruh oleh video klip, oleh apa gitu kan, selalu ada itu rap, hip hop, kemudian minum. Kalau yang kita minum teh ya, tehnya merah sekali. Kemudian rokok. Lipus masih melakukannya? Rokok saya sudah berhenti sejak Januari, Februari. Alkohol saya berhenti 9 bulan sebelum saya ke Ruteng. Kemarin pas nikahan adik saya nikah di Pagal, adik sepupu. Jadi karena bahagia sih, Okay. Bukan untuk mengenang atau mengglorify alkohol. Oke ya. Hanya untuk ini lah. Ya. Ya. Karena dinginnya Pagal dan Ruteng. ya, tak menyurutkan local Hampson Quarry. Ya. Tapi waktu itu ada maki-maki Benny, tapi ya tidak usah dibahas. Ya mungkin bisa dibahas aja. Karena menurut saya waktu itu band ini nanti dengar ini Ruteng City band apa yang sedang kami bicarakan ya. Sudah bubar tuh. Ya band sudah bubar. Waktu itu dia muncul dengan apa ya? Ini bukan berarti saya membenci, bukan tidak berkaitan dengan sara atau apa. Menurut saya waktu itu, karena saya rapnya masih panas-panasnya juga waktu itu. Sementara idola saya beberapa band lain itu dengan kualitas yang bagus itu, dan mereka menampilkan musik yang benar-benar menurut saya sangat mainstream, terlalu mengejar industri lah menurut saya waktu itu ya. Tapi dengan seiring berkembangnya waktu, karena rap itu adalah menulis puisi, mau tidak mau mendengarkan berbagai jenis musik, dan band yang tadi saya omong ini ternyata setelah semakin dia berkembang, saya dengarkan terus mereka berkembang dari segi penulisan lirik itu ya. Secara puisi dan semuanya itu sangat bagus sekali. Terima kasih. Salah sponsor kan? Yang itu tadi adalah orang yang di zaman dulu tidak apa-apa dimasukkan band. Itu waktu band itu muncul dia memang rambutnya macam vokalis band. Ya. Dulu tenang. Sekarang rambutnya agak berkurang. Dengan pakai ion. Malah sampai sekarang bentuk band pecahannya sekarang tuh masa respect secara lirik mereka. Ya. Liriknya puitis sekali, bagus sekali. Tapi saya tidak pernah menyesal pernah mengeluarkan itu. Ya, saya kira pertanyaannya juga baik aja dilanjutkan misalnya. Bagaimana Lipus melihat jenis musik lain? Atau apakah Lipus pernah mencoba jenis musik lain selain hip hop? Dan bagaimana melihatnya? Underground mungkin. Ya. Kita semua mungkin pernah ada di posisi kita mengglorify musik yang kita suka. Okay. Dan merendahkan musik lainnya. Pasti kacangan. Kita semua pernah ada gitu.
Tapi waktu sih yang akhirnya bikin kita berkembang dan melihat bahwa tiap-tiap orang yang melakukan kegiatan musik itu pasti ada latar belakangnya semua. Apa alasan kita melakukan ini? Kita mungkin sering lihat seperti misalnya contohnya kita lihat artis-artis OM orkes Melayu, Ya. dangdut itu orang lihat apa sih ini kampungan, tapi pemain-pemain gitar di Orkes atau Melayu. OM itu skillnya luar biasa, orang-orang metal semua tuh dari di Purple lah. Iya. Gitarnya Bang Haji Roma Irama kan itu Betul. yang buntung itu. Ya, jadi Melodinya juga. waktu sih yang akhirnya Ini waktu atau umur? waktu Oke, umur lah ya. Waktu lah, waktu. Bukan umur. semakin kita bertemu dengan banyak orang itu akan merubah persepsi kita pada dunia. Ya. Oke, Lipus mulai dari menjadi pemain solo ya. Solo ya. Solo. Kemudian akhirnya membentuk satu grup yang sangat luar biasa sekarang namanya Mukarakat. Tapi sebelum masuk ke Mukarakat juga sudah berkolaborasi dengan sangat banyak musisi. Seberapa berpengaruh mereka pada Lipus secara personal? Orang-orang yang pernah Lipus temui dalam berkarya, tidak harus dari musik sih. Kalau bilang dewasa menerima semua mungkin relatif ya. Tapi proses bertemu dengan orang banyak tadi ini bukan hanya berpengaruh ke proses berkarya, tapi juga ke kepribadian sih sebenarnya. Kepribadian ya, lingkungan membentuk cara berpikir. Tapi makanya saya suka sekali dengan hip hop ini karena hip hop ini kan kultur dia. Ya, Kultur bukan sekedar musik, bukan genre. bukan sekedar genre musik, dia ini adalah kultur, cara berpakaian, ya kan? Cara berpakaian, terus cara berbicara, gitu. Walaupun kita mengadaptasi kultur orang Afro Amerika, ya kan? Orang-orang berkulit hitam, dan yang pada akhirnya di tahun 2017 kita mengadopsinya menggunakan kultur kita sendiri, mencampurkannya gitu. Jadi hip hop ini betul-betul membentuk cara berpikir dan berperilaku sih sebenarnya ke saya, ditambah dengan pertemuan dengan berbagai banyak orang. Tapi selalu ada orang-orang menjengkelkan. Pasti. Ada pasti ya. Tapi itu berpengaruh juga tuh pada cara kita melihat dunia. Ada di momen dimana hal-hal menjengkelkan ini malah menjadi motivasi untuk menulis lirik. Apalagi hip hop kan ada budaya diss atau beef, battle, fresh atau menghina orang lain lewat lirik. Ya. Gitu. Itu sah ya. Sah. Hip hop itu sebenarnya mungkin pertengkaran adu mulut yang dimusikan, yang diiringi musik, yang berrima lah. Ya, pada situasi tertentu ya. Tapi kan ada kita punya adik yang mau bertanya juga nih. oh ya. Kan kita terus ada tadi yang itu. Adik-adik atau kakak? Kakak dulu ya. Adik-adik ada 2 kakak. Aduh. Kakak kita dan kakak Maria. Oke. Langsung Saka. Iya, Ya, Mar. langsung. Oke. Bisa suara. Agak Ya. besar suaranya kak. Siap. Tadi kan Kak Lipo cerita banyak toh bahwa menyukai hip hop itu sejak SD. SD. Itu mungkin sangat jarang terjadi di anak-anak, apalagi khususnya kita di NTT dengan akses musik yang sangat terbatas ditonton itu. Nah, kalau boleh tahu musisi siapa yang pertama kali didengar khususnya hip hop, dan apakah itu memberikan kesan tersendiri
sampai akhirnya menjadi kiblat, atau mungkin setelah beberapa kali mendengar dan ada kesan-kesan tertentu yang timbul hingga akhirnya mau bikin musik seperti itu, dan tidak juga menjadi seperti itu, minimal punya ciri khas, tapi dari situ justru menjadi inspirasi tersendiri gitu. Pertama kali dengar hip hop Chris Cross tahun berapa? 92. 92. Chris Cross demikian. Ini khusus nama SD itu ya, 92 ya. Terus namanya It's me gonna make it back then. Let me make you jump. Chris Cross make you jump. Kira tahu kan Chris Cross? saya di Pateng waktu itu. Oh iya. Di Rego. Chris siapa yang kenal saya? Satu kayak bek kiri dulu. Nama Chris. Nama Chris. Oh. Bagus sekali. Oke. Wow. Chris 92. Yang dua. Karena waktu itu lebih lihat style mereka waktu itu. Mereka pakai baju jersey. Oh Ya, ya. Terus celana jeansnya dibalik. Saya dulu SD itu ke sekolah celananya dibalik juga. Wow. Ikut gayanya mereka. Saya dengan beberapa teman ada geng saya yang sama-sama suka hip hop gitu. Yang Nafraute itu. Bukan, itu SMA. SMA Nafraute. Itu yang video klipnya di kota ya, Chris Cross itu. Di kota kan? Bukan di Tidak tahu Bukan. kamu ngomong Chris di Cross. di kompleks. Iya, kompleks kan tuh. Ada satu dulu Chris yang saya tahu, Cristiano Ronaldo waktu dia di MU bagus sekali. Dia pindah MU kan MU hancur kan. Sudah. Itu. Pertanyaan Oke. kedua. Pertanyaan kedua. Kedua dari saya. Chris Cross. Belum, yang belum selesai tadi. How Chris Cross Menginspirasi. ya. Apakah kemudian dalam penulisan lirik atau dalam rapping? Sepertinya dia terus lapar ya. Chris Cross itu ada nasi. Ada nasi. Kalau ada nasi tolong bawa. Chris Cross itu mungkin buka jalan. Oke. Buka jalan. Oke. Karena waktu kecil kan kita lebih lihat ke fashion. Ya. Ya. Fashion yang buka jalan jadi dengar. Saya pengen dengar musik rap yang lain selain Chris Cross itu siapa? Vanilla Ice, MC Hammer. Makin kesini tiba-tiba dengar Dr. Dre, Oke. Tupac, Protection Harmony. Nah, dalam perkembangannya itu malah tahun 2000-an itu baru saya temukan influence itu menulis itu malah setelah mendengar Dr. Dre. Ya. Dr. Dre. Kalau itu saya tahu lah. Anak 2000-an kalau tidak kenal. Bukan karena saya waktu seleksi punya radio dulu di Malang kan makin harus kenal orang-orang supaya cukup meyakinkan di depan penguji, jadi harus menyebut beberapa nama musisi dan selalu berharap ketika tanya kenal hip hop, iya dong Dr. Dre, selalu berharap supaya mereka jangan tanya lagi karena setelah itu saya tidak tahu apa-apa. Idola saya idola Dr. Dre itu. Dia rapnya tidak sebagus Eminem, tidak sebagus siapa, tapi dia produsernya Ya, dia produce ya. dan sambil nge-rap. Dia yang angkat Eminem, dia yang angkat Snoop Dogg. 50 Cent juga kayaknya dia ya. 50 Ya. Cent juga dia. 50 Cent tuh record company kan hampir sama seperti MLM. Jadi pusatnya di atas. Oh, Dr. Dre. kaki. Di bawah Dr. Dre kan si Eminem punya CD Records sendiri. Terus CD Records ini narik. Ini Slim Shady. Ya, Eminem dia narik 50 Cent. Itulah pokoknya. Ya. Dan itu yang lagi Lipus bangun juga. Iya. Amin, semoga semua. Tapi tunggu, saya sebenarnya kesulitan. Jadi saya selalu berusaha nampak cerdas tuh kalau siaran. Tapi kalau sudah ngomongin hip hop, Oh iya. saya terbata-bata betul. Kita mungkin, ya. Ini agak jauh dengan Melayu yang gila begitu idolakan karena tinggal di pesisir pantai. Ya. Kita lagu ada satu lagu Bima itu yang saya suka sekali. Iya. Kak Ivan bikin. Saya suka goyangannya bukan lagunya. Oke. Kemudian soal pertanyaan berikutnya tadi ada ya dari sana? Dari sini. Dari Kiri. sini ya? Kiri. Dari Right here. Oh dari sini. Oh iya. Oke. dari orang tua Orang kita. tua kita
yang kita tidak terlampau idolakan, tapi dia ngotot. Kalau misalnya lihat status kami tentang Korek Api, penanya berikut adalah penanya Korek Api. Silakan. Oke, pertanyaan saya cukup simpel. Apakah basic education dari rumah itu dalam tanda kutip budaya dan juga serapan-serapan dari ilmu-ilmu yang ada itu bisa mempengaruhi proses kreatif dari seorang seniman? Katakanlah seperti begini, kita tahu bahwa Nana Lipus ini, Nana Lipus ini itu berangkat dari sanggar lokal ya, sanggar lokal. Apa itu cukup berpengaruh untuk misalnya bahwa saya punya percaya diri yang cukup untuk misalnya, oke, saya mau berkarya karena saya punya basic dari situ, ataukah orang-orang dari basic yang nol sama sekali hanya karena pergaulannya di tempat lain dia bisa membentuk diri untuk menjadi sebuah pribadi yang katakanlah seperti Dek Lipus sekarang itu? Ya, baik, entah. Saya sering maklum kenapa tidak semua orang bisa jadi penyiar. Ya? Menyusun pertanyaan ribet sekali. Thank you, Dad. Sebut nama. Kan ada Filipus Manti, itu pencipta lagu dari Serani. Kemudian Bapak Yosef Ngadut juga pengelola sanggar. Itu ayahnya Filipus, sanggar yang paling terkenal di Ruteng, Lenggong namanya. Kemudian Mama juga aktif di sana. Seberapa berpengaruh itu pada atau apakah itu ada pengaruhnya? Atau kemudian apakah Filipus merasa terlempar jauh dari yang jalur yang mereka sudah buat? Pasti ada dalam ini. Buktinya 2004 itu saya tulis lagu Ruteng Silsit itu di Surabaya, jauh dari Ruteng. Saya menulis tentang Ruteng dengan beberapa dialek waktu itu. Maksudnya saya tidak pernah tahu pendengar di sini itu bagaimana, kiblat musiknya bagaimana. Sementara saya berada di lingkungan yang benar-benar hip hop di sana, di Jawa Timur, yang berafiliasi dengan hip hop seluruh Jawa sampai Jakarta. Itu malah yang saya dengarkan ke mereka. Lagu tentang daerah saya yang mereka tidak tahu apa-apa tentang itu. Mereka tidak tahu tentang Sopi, mereka belum tahu tentang kata makian tadi itu. MAI. Nah, pada prosesnya itu sampai sekarang itu baru pelan-pelan dimasukkan kultur yang saya pelajari di rumah, yang saya lihat dan dengar di rumah. Itu ada di beberapa musik juga tuh yang pakai. Ya. Oh ya, Lempagol itu. Berarti secara tidak langsung sebenarnya pendidikan di rumah itu bisa mempengaruhi orang untuk berkembang. Pasti. Pasti. Saya pribadi ya. Tapi mungkin beda orang beda kasus. Itu betul sekali. Tunggu. Karena saya berawal dari sapunya muka. Karena gini. Pasti. Gini. Karena berawal saya pelawak. Apa tadi dialog luar nih? Iya, saya berangkat dari saya pelawak, tapi anak saya mau untuk serius. Mungkin bisa dijelaskan. Kalau itu kita bikin sesi yang lain. Saya kira pertanyaan yang ini sudah selesai ya. Saya bisa jawab itu. Oke. Anaknya Ted, Ya. kenapa tidak mengikuti Melawak. jalur? Sepertinya dia menemukan influencer yang lebih bagus ya. Lepos. Oh iya, Lepos. Dia fans berat. Bukan. Ya, oke. Kita akan segera closing dan saya kira ada beberapa hal yang penting sekali untuk digali. Terutama misalnya gini, Lipus berhasil membangun karirnya sendiri, kemudian membawa beberapa orang yang dia anggap baik untuk ada di jalurnya, kemudian akhirnya sekarang bergabung ke salah satu manajemen yang besar. Ya, nanti Lipus bisa sebutkan namanya. Saya bisa tanya satu kali lagi Kilang? Iya, silakan. Ada rencana untuk buat video klip di kota asal Mukarakat, khusus Mukarakat? Khusus Mukarakat. Ya. Ayo dong. Mukarakat. Oh. Dari label sendiri sih mereka tiap kali kita kasih demo, pas mereka udah accept demonya, oke ini keren. Kalian pengen konsepnya gimana?
Itu biasanya dari kita pengen konsepnya di pantai, kita pengen konsepnya gini. Kalau misalnya suatu saat tema lagunya cocok di Ruteng, Pasti bisa ya. pasti bisa. Kalau tidak mungkin kalau kita bikin lagu tentang dance di klub terus di Ruteng kan. Ya tidak bisa lah. Ya. Dance di kema bisa ya. Kalau dance di kema ada Celi, ada Dodo. Memang tema. Tapi pengen sekali. Amin, Mudah-mudahan. amin. Mudah-mudahan bisa diwujudkan. Tapi bagaimana? Apakah Lipus melakukan seleksi pada orang-orang yang kemudian ada bersama Lipus sekarang, atau Lipus tidak melakukan seleksi tapi itu tumbuh begitu saja? Tunggu gitu saja. Tumbuh begitu saja. anak yang sama-sama tiap Hal hari, apa ya. yang mendekatkan? Contohnya Mukarakat itu lebih ke Ruteng Clan Oh. yang berevolusi. Dia. Ruteng Clan dulu karena personilnya beberapa orang di alam itu kan dari Ruteng semua. Ya. Aci, Indra itu kan dari SMP Pak. Itu Lipus pernah produce mereka waktu atau tidak ya? Iya, Slow, Black Land. yang sama slow itu kan? Iya. Kan dulu kan kita pernah bikin Satu album album. kompilasi. Ada Aci, kecuali si Indra. Indra itu dulu dia lebih suka dance, dia tidak suka nge-rap. Oke. Jadi betul-betul dia mulai nge-rap itu sejak Mukarakat. Lipus dia buat audisi tuh. Tidak. Pengen nge-rap mau nge-rap, ayo kita tahu. Dan Iya. Dari situ tapi proses pengerjaan lirik dan semua itu kita revisi sama-sama. Oh ini tidak boleh yang sama. Oh dia sudah pakai kata yang ini, kau jangan pakai kalimat yang sama. Wow. Jadi itu harus di. Saya sebenarnya mau sekali Lipus tanya, pengen nge-rap? Iya. Kalau menurut saya teman-teman yang punya passion ke dunia menulis, prosa, dan semua itu kemungkinan besar untuk menjadi rapper. rapper itu pasti. Yo Oh, kalau itu benar ya? bisa Karena- rap ya. Kebanyakan orang lihat dengar yang rap kan orang image-nya orang-orang tuh rap itu harus bikin orang joget dan segala Ya. macam gitu. Ada banyak rapper-rapper yang bikin orang tuh mendengarkan lirik-lirik orang. Termasuk female rapper. Iya. Itu juga bisa nge-rap tuh. Ngerepotin yang dengar itu. Ya. Ngerepotin yang punya korek lah. Ngerepotin yang punya Ya. rokok. Ya. Lipus, ini dunia yang Lipus geluti itu adalah dunia yang mau saja kita ada di sana, tapi kita tidak cukup yakin apakah ini akan menghidupkan. How is your life with that kind of music? Perjuangan keras ya. Perjuangan keras. Pada awalnya ini adalah hobi, passion. Tapi semakin lama saya terjun di dalamnya, seperti yang saya bilang tadi, mengorbankan banyak hal. Dengan sendirinya terbentuk bahwa saya harus menghasilkan sesuatu dari sini. Ya. Jadi ini saya anggap sebagai pekerjaan. Saya anggap pekerjaan. Jadi dengan membuat konten, dengan produce musik, saya produce banyak rapper-rapper Indonesia, dan itu pasti ada timbal balik dan semuanya, royalti dan semuanya. Apalagi dengan sign kontrak dengan Universal Musik Indonesia sekarang, jadi lebih terbantu lah dari segi finansial. Bisa hidup. Lipus mau tidak mengkampanyekan itu bahwa kita bisa hidup dari apa saja? Bisa, maksudnya kembali ke ini sih sebenarnya, pola pikir dan kerja keras sih sebenarnya. Kalau saya dari awal, karena saya dulu seminari, sering mendapatkan ayat-ayat di kitab suci yang bilang burung yang terbang ini sih Ya, dia mendapatkan makan, Tuhan memberi makan dia, apalagi kita manusia yang gitu. Dan ada satu lagi, saya lupa kitab suci,
Tidak terlalu sebut ayat tidak Ya. apa-apa. Nanti kita cari. Bisa cari sendiri ya ayatnya. Semua ladang yang kita garap dengan serius itu pasti akan Memberikan hasil. Oh itu di kami ya itu. ya kan? Ya. Itu tidak Sebenarnya Sama. sama ya. beda perusahaan. Bukan. Ya, beda. Ya Gus tahu tidak kenapa saya tanya itu tadi? Karena saya punya teman itu fotografer paling diakui di Ruteng, tapi berhenti. Dan sekarang bikin desain grafis. Sebenarnya kan agak ini. Saya kenal ada satu fotografer dulu yang merajai dunia foto di Ruteng, kemudian sekarang makan kacang. Itu kenapa ya? Tidak cukup yakin ya? Luka batin. Tidak mau jawab. Tidak mau jawab. Oke, kita akan akhiri tapi Konsekuensinya sih yang berat, konsekuensinya. Ya. Dari semua apapun pilihan kita itu konsekuensinya berat. Ya, kita di episode kali ini kita akan bahas tentang orang-orang yang memutuskan berhenti dari jalan hidup di mana seharusnya mereka sangat yakin gitu ya. Nanti kita bahas khusus di episode itu, tapi kira-kira harapannya nih Bos. Untuk apa saja deh, ntar lagi 28 Oktober Untuk Hari anak Sumpah muda Pemuda. kita di Ruteng yang Ya, kemudian untuk YouTuber Apa ya? Saya jarang berharap ya. Atau sudah berhenti berharap? jarang motivasi, jarang merayakan sesuatu. Tapi Ya. lebih baik lah besok bangun pagi harus lebih baik dari kemarin, harus lebih baik. Itu saja. Ya. Karena kalau kita harapannya sederhana, bangun besok pagi harus lebih cepat lah dari yang bangun hari ini. Nah, besok pagi lebih lama lagi. Ya begitu Maria. Oke, Daeng tutup. Daeng masih terluka dengan satu pertanyaan. Oke, Daeng silakan ditutup. Pantesan kita foto ya. Nah, Oke, tutup. Thank you. Bos, terima kasih sekali. Terima kasih banyak, Bos, ya. Menyenangkan sekali kita bisa Terima kasih. ngobrol bersama-sama. You know where to find him. Dia ada di 16 bar, kemudian sekarang ada di Mukarakat, itu juga sudah punya playlistnya sendiri di YouTube, di Spotify juga ada. Kemudian Coming Soon Project-nya adalah salah satu lagu yang akan keren sekali, juga bisa dicek, itu bersama dengan Universal Music Indonesia. Kemudian dia juga akan tetap memproduce beberapa rapper yang kita anggap potensial ya. Siap. Terima kasih sudah mengalihkan saya di sini. Terima kasih karena suruh mau datang. terima kasih sudah datang. Diculik. Karena kita jago culik, kita jago culik. Kita jaga culik. Penculiknya enggak. Penculik jengja. Baik teman-teman, sampai di sini episode dengan LIPOOZ. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa terus pantau karya-karya bagus yang sudah dan akan dibuat oleh Lepos. Kemudian jangan ragu untuk kirim kritik dan saran tentang Daeng. Tentang saya tidak perlu, karena saya biasa nonton sendiri dan malu sendiri. Yang pasti terima kasih sekali lagi. Siap, terima kasih banyak Mas. Sampai jumpa di Salam dari Ruteng. Tepuk tangan.